Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fioriana Jiretno dalam program kita sore hari ini Ngobrol Politik edisi Jumat 21 Maret 2025. Dan tentunya hari ini spesial karena kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk RUU TNI disahkan, apa yang berubah. Seperti yang kita ketahui, berseliweran di media sosial banyak petisi yang kemudian hadir dan juga pro kontra ya. Lebih banyak kontranya sepertinya dari masyarakat atau rakyat Indonesia karena mereka khawatir ada kembalinya dui fungsi dari TNI. Nah, hari ini kita sudah kedatangan perwakilan dari Komisi 1 DPR RI, jauh-jauh datang dari Jakarta, mampir ke Kota Makassar. Ada Deng Ical, Bapak Dr. Haji Syamsuri Sal, MI SOS MSI, selaku anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi Informatika, dan Intelijen. Dan hari ini kita mau diskusi banyak dengan Deng Ical. Mohon izin Deng Ical. Dan selamat sore Deng Ical. Selamat sore. Assalamualaikum. Iya. Ini menjawab kekhawatiran banyak orang dan juga mungkin kaum anak muda sepertinya juga lagi gencar-gencarnya aktif di media sosial nih Deng Ical. Setuju nggak? Setuju banget. Oke. Dan melihat juga aktif. Oke. Ya, melihat hal tersebut bagaimana Deng Ical menanggapi banyaknya demo, aksi, kemudian petisi yang hampir ribuan orang menyetujui penolakan atau tolak RUU TNI ini. Silakan. Yang pertama, Kakak Pio dan seluruh Tribuners yang dengar ini, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Yang pertama, partisipasi aktif masyarakat itu alhamdulillah luar biasa dan kita angkat 3 jempol. Karena kalau 4 bisa jatuh kita. Jadi 3 saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya, dan kita buka ruang yang seluas-luasnya untuk ada interaksi-interaksi. Saya sendiri sudah bertemu dengan banyak sekali kelompok-kelompok, lembaga, LSM, komunitas, dan semua teman-teman. Saya ajak diskusi, apa sih yang membuat Anda khawatir dengan rancangan undang-undang revisi undang-undang TNI ini? Karena setahu saya sudah baca batang tubuh dan segala macam, dan saya tidak menemukan ada hal yang mengkhawatirkan, dan justru ini memperkuat supremasi sipil. Tanya, bagaimana caranya supremasi sipil diperkuat, Deng? Jangan sampai kita juga terpengaruh. Saya bilang, bagaimana mau terpengaruh? Saya ini korban dui fungsi TNI. Saya bilang, waktu kita rapat dengan Pak Agung Gumelar sebagai Ketua Pepabri, saya bilang, Pak Jenderal, ingat saya korban yang dikeroyok oleh TNI waktu selesai demo. Gigi saya patah-patah, saya ditangkap, dibawa ke Kodam, diapain segala macam. Tetapi bukan itu yang poinnya, bilang, saya mau anggap bahwa saya dendam sama militer. Bukan. Tetapi memang itu adalah konsekuensi dari banyak proses, saya bilang. Pada saat itu kita rapat pendapat dengan Pak Agung sebagai Ketua Pepabri. Dan kemudian revisi ini ada. Penting untuk dipahami Mbak Vio, karena revisi ini sudah mulai hadir 2010. Ini tahun 2010 sudah minta, 6 tahun setelah disahkan, karena dinamika perkembangan yang begitu dinamis. Akhirnya diminta untuk disahkan, tetapi karena penolakan yang agak ekstrim atau bisa jadi dianggap substansial, akhirnya dipending, ditolak. 2015 nggak ada, 2015, 2014, 2019 itu sudah masuk prolegnas di urutan udah calon jadi lah. Tapi karena penolakan akhirnya nggak jadi. 2019, 2024 itu masuk lagi di prolegnas, bahkan sempat masuk di prolegnas prioritas. Kemudian tidak jadi lagi karena penolakan. Tidak jelas juga. Saya baca dokumentasi semuanya, apa yang ditolak dan lain-lain. Kemudian 2024 ini kemudian masuk di prolegnas prioritas 2025. Dan kita kemudian kaji, termasuk saya juga heran, tiba-tiba kok bisa jadi inisiatif DPR. Tapi setelah saya baca, saya bisa paham. Oh, ternyata ini udah memang harus direvisi. Tapi memang masuk prolegnas 2025 karena katanya yang berseliweran tidak ada. Masuk di prolegnas 2024-2029 masuk. Belum masuk di prolegnas 2025. Di tahun berapapun belum. Nah, setelah dirapatkan di awal oleh Badan Legislatif, ternyata Badan Legislatif melihat bahwa urgensinya ini sudah demikian mendesak. Maka dibuatlah rapatnya dan dijadikan prolegnas prioritas 2025. Kemudian karena sangat krusial, akhirnya diperintahkan Komisi 1 untuk rapatkan, untuk bahas. Dibahas di Komisi 1, saya termasuk di Komisi 1 bahas. Apa yang masalah? Apa yang ekstrim? Nah, kenapa kemudian banyak yang menganggap bahwa ini tidak terbuka prosesnya karena tidak terposting di DPR ID? Saya tanya, Bos, kenapa tidak diposting?
Bagian persidangan kenapa tidak diposting? Apa yang diposting, Deng Ical? Ini udah lama, sejak 2024 diposting, 2010 diposting, 2019 diposting, 2000... Nggak ada yang berubah, Deng. Daftar inventaris masalahnya itu dari 100 sekian, menjadi 87, menjadi 42, menjadi 19, menjadi 3. Itu nggak ada yang berubah. Jadi nggak perlu diposting lagi. Ya udah, repost lagi. Yang diposting 5 tahun lagi, posting lagi sekarang. Ya udah begitu aja. Akhirnya seperti itu, saya bilang simple. Nah kemudian muncul wacana bilang ini tidak diposting. Diposting. Ya mungkin karena waktu postingnya sudah lama dianggap tidak diposting. Tapi secara substansial materi yang direvisi itu hampir tidak ada yang keluar. Saya sendiri secara pribadi ini menganggap bahwa supremasi sipil, amanah reformasi itu harus tetap dijaga. Saya pun juga sangat tidak menyukai itu yang namanya di fungsi ABRI, di fungsi TNI dan lain-lain. Tetapi setelah baca semuanya ini, saya pikir tidak ada masalah. Bahkan ini menegaskan supremasi sipil, memberikan kepastian hukum. Saya cerita tadi, Pak Vio, bahwa dulu di Undang-Undang Nomor 2004 ini, 34 2004 ini, itu 10 kementerian lembaga yang boleh diisi oleh TNI aktif dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sekarang ini sudah 15 lembaga kementerian. Kenapa jadi 15? Karena sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengatur di luar undang-undang TNI. Sudah ada lex spesialis. Salah satu undang-undang penanggulangan bencana nomor 27 tahun 2000, nomor 24 tahun 2007 itu sudah minta TNI dan pasukannya pada waktu tertentu dalam keadaan operasi militer non perang, kalau di istilah undang-undang TNI itu wajib turun dengan sumber dayanya. Nah, karena sudah diatur di sini, masa nggak diatur di undang-undang TNI? Nah, itu masalah Badan Pengelola Perbatasan sudah diminta untuk mengerahkan pasukan TNI dan keamanan. Masa nggak diatur di undang-undang TNI dan sudah diatur di undang-undang lain? Badan Penanggulangan Terorisme sudah diatur di undang-undang terorisme. Masa tidak diatur di undang-undang TNI? Undang-undang narkoba sudah diatur di undang-undang narkoba. Masa nggak diatur di? Jadi sebenarnya tinggal mencatat ulang, menambahkan, termasuk di kelautan dan perikanan. Jadi tinggal menambahkan, jadi memberikan kepastian hukum. Jadi pada dasarnya tidak ada yang berubah. Yang berubah yang secara fundamental itu adalah masa pensiun. Jadi kalau kementerian yang utama pensiun, yang kedua yang ekstrim yang mendukung supremasi sipil adalah bahwa sebelum dilantik di jabatan baru di luar militer wajib mundur atau pensiun dini. Itu belum ada di undang-undang TNI. Ini positif nggak untuk supremasi hukum, untuk supremasi sipil? Dia bilang positif, bagus, mendukung. Ya udah, ini kan mendukung. Nah, sekarang yang mana yang dianggap tidak mendukung? Nah, kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan saya, kalau Deng Ical tanya yang mana yang tidak mendukung gitu ya. Pertanyaan saya, apakah semua atau tidak ada satupun dalam satu komisi 1 itu tidak ada satupun fraksi dari partai politik yang menolak? Awalnya semua menolak. Semua menolak? Iya, awalnya semua menolak. Waktu Badan Legislatif kirim ke komisi. Itu tanggal berapa? Awal tahun. Kan Badan Legislatif harusnya nih dimasukin di program prioritas 2025. Bawa ke Komisi 1. Komisi 1 yang bahas, kita mau ke Pansus. Komisi 1. Barang panas ini, kenapa bisa? Terus kita pelajari, karena kan tidak mungkin kita menolak, ini pekerjaan kan, tidak mungkin menolak. Pada dasarnya kita menolak, tapi karena ini adalah tugas, nggak mungkin kita menolak kan. Bahas, nggak masalah kok, memang ini sudah seperti ini harusnya. Makanya kita terima langsung maraton. Maraton itu undang hampir semua elemen, pada saat, karena itu hari masih ada dapat kita reses, diminta untuk kita ngobrol-ngobrol dengan tetangga, teman, komunitas, NGO, dan apa saja, untuk kasih masukan. Nah itu tadi, dari seratusan daftar inventaris masalah turun ke 87, 42 dan tersisa 11, kemudian 3. Nah 3 tadi itu yang dibahas, dan tidak ada yang menurut saya secara pribadi makanya di laporan pandangan akhir mini di komisi itu kita cuma catatan-catatan dari PKB. PKB itu paling panjang catatannya, kan ada 6 catatan yang kita minta untuk sebelum disahkan. Itu ada pernyataan dari pemerintah, dari Kementerian Pertahanan untuk memastikan ini terjadi. Salah satunya kita tahu, kalau ada kementerian minta jabatan militer atau tentara, pastikan bahwa di kementerianmu ada kualifikasi tertentu yang tidak ada di kementerian.
Berarti ada analisa kepegawaian. Oh, kita butuh tenaga penyidik. Oh, nggak ada di sini. Lalu kita minta penyidik militer yang paham nih. Oke, boleh minta. Nah, yang kedua adalah kalau mau diterima dipastikan prosesnya terbuka. Bahwa kita minta dari TNI karena kualifikasi ini yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah sebelum dia bertugas, maka dia wajib untuk mundur. Mundurkan diri. Iya, wajib untuk mundur dan pensiun dini. Lebih sekali lagi itu dibanding dengan yang dulu di Undang-Undang 2004. Oke. Iya, sejalan dengan yang disampaikan bahwa harus mengundurkan diri. Dan misalnya saya mewakili mungkin komentar-komentar netizen itu karena pertanyaannya terbesar adalah apakah ini perubahan atau revisi Undang-Undang TNI ini untuk mendukung seskap pemerintahan saat ini? Saya pertama kali kalau Anda baca, Anda dengar saya live, saya bilang, kenapa mayor TNI bisa tiba-tiba jadi letkol? Tolong jelaskan dan segala. Sebenarnya secara formal itu tidak ada yang dilanggar. Kenapa tidak dilanggar? Tetapi akan mengganggu azas kepatutan. Ya. Jadi aturannya itu nggak ada yang dilanggar. Kenapa? Karena memang Seskap itu di bawah Sesmil. Sesmil itu adalah pejabat militer aktif. Dulu Seskap itu setara dengan Sesmil, harus sipil. Nah, sekarang Seskap itu di bawahnya Sesmil, harus militer atau polisi. Jadi Mayor Teddy diangkat di bawah Sesmil itu berarti tidak melanggar karena Seskipnya. Cuma problemnya menurut saya adalah kenapa kok tidak bilang memang bahwa ini Seskap ini sudah di bawahnya Sesmil. Masa belakangan baru kita tahu, DPR aja belakangan baru tahu bagaimana masyarakat. Makanya saya teriak-teriak. Saya live juga itu menyampaikan di sidang terbuka bahwa ini bukan melanggar, tetapi melanggar kepatutan. Melanggar keingintahunan masyarakat. Kemudian Anda mau jadi letkol, mau jadi jenderal, kita ini hampir tidak ada urusan selama Anda bersyarat untuk diproses itu, selama patut menurut masyarakat, selama lazim menurut teman-teman profesional, selama mampu negara membiayai, tidak masalah. Tetapi tolong dijelasin, kenapa Kule dari mayor langsung tiba-tiba letkol? Kasihan dong teman-teman angkatannya, kasihan dong yang dikirim kemana-mana. Kayak seakan tidak adil gitu. Ya, itu melanggar keadilan, itu menurut teman-teman. Setelah dijelaskan, ya kesimpulannya adalah kepatutannya dan keterbukaannya, bukan melanggar aturan. Berarti keterbukaannya terlambat? Iya, keterbukaannya terlambat. Terus dijawab, loh memangnya harus diumumkan semua? Enggak, jadi diumumkan, tetapi kalau ada yang bertanya langsung dijelaskan seperti yang Bapak jelaskan sama saya. Karena kalau bertanya, dijawab emangnya saya kan Panglima, saya Kasat, enak-enaknya saya mau dong. Ya bukan itu jawabannya. Kalau jawabannya Pak Kasat, bahwa yang Panglima sama dengan jawabannya ke anggota DPR, aman ini negara. Tuh, kan aman, itu Kan kadang-kadang juga ada egosentris, ditanya sama wartawan, kenapa naik tiba-tiba letkol? Kan kewenangan saya, Bos. Ini institusi saya komandannya, kalau saya mau naikin ya terserah saya dong. Ya pastilah masyarakat berontak, keingin tahunya. Itu maksudnya kecurigaan masyarakat di luar sana itu karena Mayor Teddy ini proses komunikasinya. Tiba-tiba ada muncul bahwa dia naik pangkat karena surat perintah bukan surat keputusan. Mana ada orang bisa naik pangkat? Sama ada juga yang kaitkan bahwa sekarang ini DPR itu sudah berkoalisi dengan pemerintah, katanya tidak mewakili rakyat nih, Dek. Bagaimana tanggapan Tak? Berkoalisi dengan siapa saja DPR itu untuk kepentingan bersama dengan siapa saja, asal bukan dengan pemberontak, asal bukan lawan-lawan Indonesia. Artinya DPR itu punya tugas secara kelembagaan dan secara personal. Mungkin secara kelembagaan ada masalah, tetapi secara personal semua kembali kepada integritas masing-masing. Kalau kemudian di pemerintahan ini kabinet merah putihnya luas, besar, kemudian diajak hampir semua partai, ya secara etika kalau kita berkoalisi dengan partai tertentu, maka secara etika juga kita mendukung apa yang menjadi kebijakannya. Kalaupun kita tidak mendukung, etikanya adalah jangan tidak dukung secara terbuka. Jangan tidak dukung di depan orang, main senggol-senggolan. Ada mekanismenya. Lewat belakang, lewat samping, sampai ke bos, tidak cocok ini, tidak cocok. Tidak perlu publik tahu. Saya kalau mengkritik itu tidak perlu publik tahu, semua saya kritik. Tapi kan ada etikanya, bos. Yang kok begitu, bos. Masa di depan nih orang baik, yang kok begitu, Pio? Jelek sekali kok atau cantik sekali atau apa, kan tidak cocok. Etika ketimurannya tidak, tapi dibisik-bisik. Aduh, bedak tebal sekali. Jadi semua nyaman. Nah itulah etika politiknya kita berkoalisi.
Karena koalisinya di DPR itu mendukung koalisinya pemerintah ini koalisi gemuk. Ya, Koalisi gemuk. Jadi di DPR juga begitu. Tetapi koalisi ini pun juga tidak bisa menafikan hak personalnya setiap anggota DPR untuk menyampaikan sesuatu. Karena kita punya hak bicara yang sifatnya personality. Setiap anggota DPR itu tuh begitu manfaatkan. Begitu. Yang menjadi kekhawatirannya masyarakat itu ketika TNI masuk dalam ranah punya kekuasaan lah. Kemudian ada kembali atau bisa mempunyai kekuasaan, di samping itu juga bisa mengangkat senjata katanya. Yang mereka takutkan adalah nantinya mereka tidak bebas atau masyarakat sipil ini tidak bebas lagi untuk bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dalam hal ini bersuara atau bertindak. Nah, ini mungkin Deng Ical boleh wakili anggota Komisi 1 lainnya, meyakinkan kita nih bahwa dalam adanya perubahan atau RUU TNI ini aman-aman saja nih. Bos, Kakak Vio dan seluruh Tribuners, batang tubuh dan semua yang ada ini saya jamin lebih keras dibanding dengan undang-undang sebelum direvisi. Supremasi sipil dan tugas-tugas profesional keamanan itu saya jamin jauh lebih keras dibanding dengan Undang-Undang 34. Profesionalisme, operasi militer di luar perang, itu mekanismenya jauh lebih ribet. Dan terakhir ini kalau Mbak Vio, Tribuners saksikan, kita terlalu teriak-teriak bagaimana supaya SOP penggunaan senjata di luar dinas dan markas itu diperketat. Sudah terlalu banyak masukan, terlalu banyak kejadian ini yang melibatkan TNI, yang melibatkan satuan itu yang lahir karena penggunaan SNP yang tidak profesional atau di luar SOP. Jadi kalau saya secara pribadi memberikan jaminan saya kepada Tribuners dan seluruh masyarakat sipil itu bahwa tidak ada satupun pasal yang ada itu yang lebih militer dibanding dengan Undang-Undang TNI ini. Karena sifatnya carry over, saya tidak bisa merubah itu secara fundamental semuanya. Definisinya saya mau rubah apa segala macam, tidak bisa. Tetapi kalau secara pribadi saya bisa menjamin bahwa perubahan pasal-pasal ini tidak ada yang melanggar supremasi hukum, tidak ada yang melanggar supremasi sipil, dan sipil itu tetap menjadi parameter, menjadi standar. Dari revisi ini ya. Mungkin kita kembali ke pengalamannya Deng Ical waktu tahun 98 itu kan jadi aktivis. Kemudian tadi diceritakan juga sempat mendapat kekerasan juga pada zaman itu karena mungkin berorasi dan sebagainya mungkin ya kita sebutnya seperti itu. Nah, melihat saat ini Deng Ical duduk di legislatif mewakili rakyat, itu kan sangat jauh beda ya kita ya, ketika menjadi aktivis dan juga mewakili rakyat. Jauh banget. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Deng Ical secara personalnya dengan pengalaman sebelumnya dan saat ini ada melihat peluang dampak negatif nggak dari perubahan Undang-Undang TNI ini? Pasti ada. Pasti ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya, tetapi menurut saya masih jauh lebih besar manfaatnya daripada potensi mudaratnya. Jadi waktu kita rapat saya cerita Pak Vio begini, Pak Jenderal, saya ini personal yang mengalami banyak perspektif dari TNI. Waktu saya mahasiswa di tanda kutip diropol, kalau orang Makassar bilang itu dipukuli sampai gigi saya jatuh, rusak semua gigi saya diapain dan lain-lain. Kemudian masuk saya menjadi anggota legislatif, berinteraksi dengan banyak TNI, dan saya pernah menjadi pelaksana wali kota Makassar. Saya banyak sekali dibantu sama TNI dalam melaksanakan tugas. Kemudian menjadi seorang profesional, menjadi aktivis kemanusiaan, saya ketua Palang Merah Indonesia. TNI itu luar biasa membantu. Saya jadi anggota DPR, dan ini perspektif ini banyak. Jadi maksud saya menyampaikan ini bukan untuk sesuatu yang lain, tetapi bahwa kita itu perspektifnya itu kita masing-masing beda. Perspektif aktivis kemanusiaan, perspektif legislator, perspektif eksekutif dan sebagainya. Nah, masing-masing inilah yang kita mau ramu supaya menjadi objektif untuk semua, adil untuk semuanya, pada titik yang equilibrium. Bukan berat di kiri, bukan berat di kanan, bukan berat di pemerintah, bukan berat di mahasiswa, atau bukan berat di gitu ya. Itulah. Jadi kalau perspektifnya Kakak Vio sebagai mahasiswa itu tidak ketemu dengan perspektifnya eksekutif, ya tidak perlu menganggap bahwa itu ada yang salah.
Udah memang keseimbangannya di situ, karena tidak mungkin ini aturan memuaskan seluruh dunia. Betul. Seluruh pihak, kan ada ekstrim kiri kanan, ada yang utara selatan. Nah, di tengahnya ini yang perspektifnya kami melepaskan berbagai macam kepentingan itu untuk bisa merumuskan yang bisa adaptif dengan keadaan sekarang, bisa proyektif untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang. Salah satunya itu adalah proxy war, kemudian multi perang, perang yang sudah tidak lagi militer, perang yang sudah asimetris, perang dan lain-lain. Nah, itu yang kita kemudian akomodasi dalam aturan ini kayaknya. Oke, tapi dalam hal ini masyarakat atau mahasiswa tidak dilarang bersuara. Tidaklah, tidaklah. Karena tadi tidak ketemu, Deng. Mahasiswa Tidak. mau kritik, tapi eksekutif juga mau mengeluarkan kebijakan, legislatif mengeluarkan kebijakan. Pasti ketemu jikalau ada keterbukaan sama-sama. Oke. Sama-sama kita tinggal kamu dulu. Mau kita coba diskusi baik-baik dulu ya ini. Apalagi kalau di warung kopi asal bukan bulan puasa. Nah, ini ya. Ya, oke. Ini juga tadi yang sempat banyak dibahas oleh masyarakat adalah soal pensiunan, usia pensiunan TNI itu sendiri. Nah, ini kan makin banyak hingga usia 64 untuk jenderal bintang 4 ya. Oke, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan istilahnya dampak ekonominya ini, Bang? Kalau saat ini efisiensi anggaran, kemudian makin banyak mungkin pensiunan nanti di tahun ini. Nah, bagaimana itu? Sudah dibicarakan nggak? Iya, jadi salah satu catatannya kami juga di PKB itu, catatan saya pribadi yang kemudian dijadikan catatan sebagai fraksi, bahwa di wawancara saya dengan media juga itu, saya bilang, Menteri Keuangan, kan ada Menteri Keuangan, habis itu ada Wakil Menteri Keuangan, ada Sestama dari Kementerian Keuangan. Hitung kok, dari 500.000 TNI ini lebih, ini sekian nih, dan itu akan menimbulkan beban anggaran sekian. Maka alternatifnya adalah kalau itu memungkinkan, kalau tidak memungkinkan klaster apa yang kita buat, kalau kurang memungkinkan kita akan buatkan pasal peralihan untuk berlaku tahun sekian, sampai keadaan ekonominya kita mampu dan seterusnya. Ternyata mampu, Ji, karena sudah diproyeksi. Karena ini memang sudah seperti alami. Selesai ASN, selesai polisi, selesai jaksa, nanti TNI lagi. Karena ternyata di Undang-Undang Ketenagakerjaan pun juga tenaga kerja informal pun juga sudah berubah. Dari 55 menjadi 57 usia pensiun. Ini juga karena terkait dengan terkait dengan 2024 itu angka harapan hidup tadi. Baru 68, 2024 ini sudah banyak sekali perubahan, banyak sekali menjadi semakin sejahtera kita. Memang toh harus adaptif lah, harus ikut. Dan ternyata Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan melalui sudah panggil, jadi Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertahanan sudah menyampaikan bahwa keadaan keuangan kita relatif bisa adaptif dengan mengakomodasi kenaikan ini. Ya sudah, Mi. Bukan kita yang hitung, mereka yang hitung, kita cuma tanya, bisa enggak? Bisa. Bisa dengan catatan, apa catatannya? Kalau memungkinkan kita lakukan, ya kita selesaikan. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita pending. Begitu kira-kira, Kakak. Oke, itu tadi dari segi atau bidang ekonomi. Kalau dari segi untuk kestabilan politik domestik Indonesia, nah ini kan lagi banyak demo, aksi, banyak yang tidak setuju. Kemudian kemarin juga sempat bertepatan dengan peringatan Kamisan, bertepatan juga dengan pengesahan Undang-Undang TNI ini. Nah, ini untuk bagaimana ya untuk sekali lagi membuat masyarakat tenang lah. Intinya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semualah. Kalau saya secara pribadi ingin memberi jaminan, sekaligus juga penegasan bahwa revisi ini sama sekali tidak ekstrim dan justru memberikan kepastian hukum yang lebih dibanding dengan Undang-Undang TNI yang kemarin. Kalau kemudian ini dijadikan pintu masuk untuk gerakan-gerakan pro demokrasi atau yang merasa bahwa selama ini TNI itu mengganggu bidang-bidang tertentu, atau selama ini TNI dianggap sudah keluar dari profesionalismenya, ayo jangan menjadikan momen revisi Undang-Undang TNI itu menjadi momen pergerakan. Ayo kita bikin gerakan lagi yang lain yang tidak terkait dengan Undang-Undang TNI dan kita coba revisi kembali. Karena revisi ini sudah sampai pada revisi 3 masalah pokok tadi itu, dan itu tidak berkaitan dengan apa yang Anda atau apa yang didemonstrasikan. Nah, kalau ini kemudian berkaitan dan ini secara substansial, berarti kita akan lakukan revisi menyeluruh. Berarti kita mulai lagi dari filosofinya.
Kalau kita anggap bahwa ada yang tidak salah atau yang mengganggu supremasi sipil, nah yang direvisi ini tidak ada yang mengganggu supremasi sipil. Kira-kira akan di MK kan nggak? Kalau di MK itu aman. Kalau justru minta supaya kalau ada yang tidak cocok, MK kan. Karena MK yang bisa menguji. Kan belum tentu ini perspektifnya Deng Ical, perspektifnya Pak siapa yang anggota DPR ini seperti perspektif hukum. Nah, seperti gitu. Jadi silahkan, karena kan kami ini punya keterbatasan. Pemahaman kami ini juga keterbatasannya besar. Bisa saja kami tidak sepenuhnya bisa memaknai dengan baik, dengan maksimal. Ya tahulah, jadi kalau kemudian ada perintah dari Mahkamah Konstitusi, lebih bagus kan tinggal kita revisi ulang berdasarkan perintah undang-undang atau tanpa revisi itu dilembernegarakan sesuai dengan keputusan MK, tidak masalah. Pertanyaan terakhir, Ical. Ya, pertanyaan penutup tapi pamungkas karena saya akan memberikan juga statement yang sudah disampaikan oleh Gus Dur pada saat ia memimpin. Pertanyaannya adalah bagaimana penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil dapat mempengaruhi profesionalisme militer dan prinsip demokrasi di Indonesia. Jadi bagaimana profesionalisme militer itu sejalan dengan prinsip demokrasi. Karena bahkan Gus Dur sendiri sudah memberi contoh bahwa saking luasnya dominasi militer pada saat itu hanya sedikit saja bidang yang tak dapat mereka rambah, yakni ceramah di masjid atau pengajian-pengajian umum. Nah, pertanyaannya bagaimana nih kalau misalnya TNI aktif kemudian masuk dalam jabatan atau mengambil alih ini ya, jabatannya masyarakat sipil? Nggak mungkin lah Mbak, zamannya udah beda. TNI itu 500.000, penduduk kita itu 278 juta. Nggak kuat. Satu TNI itu kerjakan tugas sipil itu, nggak mungkin lah. Yang kedua ada tugas pokoknya, tugas hariannya untuk menjaga, dan mereka itu sudah ada proses pengkaderannya yang membuat mereka wajib untuk berlatih fisik, wajib untuk ditrain sehari berapa jam, dan itu secara manusiawi sudah tidak mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas sipil. Nah yang bisa itu adalah perwira ke atas, ini yang ditakutkan. Tapi itu kan ada batasannya. Jelas kalau kau mau jabatan sipil, berarti mundur kok. Kalau kau lebih pilih sipil daripada militer, mundur kok. Kalau kau mau jadi anggota DPR, ini kan juga berlaku secara profesional bagi yang lain. ASN mau jadi politisi, mundur korong. TNI mau jadi politisi, mundur korong. ASN mau jadi apa saja, mundur korong. Yang domainnya beda. Jadi domain profesional, domain politik, domain ASN, domain TNI, masing-masing beda. Kalau mau masuk, mundur kok. Harus mundur. Kan itu sebenarnya. Jadi cukup sederhana. Yang kedua, memang beda filosofinya militer dengan kita. Kalau sipil itu wacana duluan. Iya, kalau dia struktur duluan, perintah rong. Tidak perlu tanya apa itu tujuannya perintah. Kalau kita sipil sudah terbiasa. Perintah apa? Piko makan. Ngapain mau pi makan? Saya haus, bukan lapar. Kalau perintah ke tentara tidak. Nah itu yang berbeda. Jadi ada waktunya kita butuh militer, ada waktunya kita butuh sipil. Paham. Iya. Jadi kalau dari penjelasannya Deng Ical ini sudah membukakan kita wawasan begitu ya. Intinya kakak tahu jangan terpaku pada dikotomi sipil militer. Nggak boleh lagi, nggak zaman lagi. Nggak zaman tetapi kita dengan militeristik itu anti. Tetapi kita tidak anti tentara. Pemikiran-pemikiran militer yang menafikan partisipasi, menafikan wacana, menafikan aspek sosial, itu kita tidak suka. Tetapi cara kerja militer yang efisien, yang efektif, yang belakang urusan yang penting selesai dulu, kadang penting dan kita sangat butuhkan pada situasi tertentu. Nah itulah ada. Tadi ada penambahan untuk lembaga dan kementerian begitu ya. Ada 5 penambahan lembaga dan kementerian yang bisa diduduki. Itu kayak begitu ya. TNI. Terima kasih Deng Ical atas waktunya dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut dari Tribuners itu bisa hit up langsung ke sosial medianya Deng Ical gitu ya. Bisa diskusi dan sharing-sharing. Karena tadi sudah diwakili juga dan Vio sudah mewakili beberapa pertanyaan yang sudah dititipkan untuk ditanyakan kepada Deng Ical. Semoga informasi ini juga bisa menambah informasi dan juga insight baru bagi kita, dan paling penting adalah tetap
berada di ranah dan tidak ada anarkis yang terjadi. Insyaallah, iya. Iya. Terima kasih Deng Ical. Terima banyak Kakak Pio. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan kita. Semoga informasi yang kita bagikan ini menjadi wawasan atau juga menambah wawasan kita setiap harinya. Akhir kata saya Fiorina Jiretno mewakili Deng Ical dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.